Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, konten yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala di media sosial yang ditampilkan oleh orang ini, sekarang orang ini berurusan dengan hukum. Bahkan kades sendiri, kepolisian itu mendatangi rumahnya. Tetapi sayangnya, ketika orang ini didatangi oleh aparat, didatangi oleh kades, bahkan saya melihat ada TNI juga di sana, orang ini tidak kemudian ditangkap, ya ikhwah. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Atau mungkin langkah awalnya untuk tabayun atau klarifikasi. Tetapi kalau misalkan kita melihat video-videonya di media sosial, ini subhanallah, hemat kami dan dugaan kuat kami, ini di dalamnya ada penistaan-penistaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sampai saat ini orang ini tidak kemudian diproses secara hukum, yang pertama, dan yang kedua, orang ini tidak meminta maaf, ya ikhwah. Tetapi orang ini meminta maafnya bukan perihal konten-konten yang menjadi viral di media sosial, kemudian menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya, tapi permintaan maaf karena terputus live TikToknya, karena ada kades dan kepolisian atau TNI yang datang ke rumahnya. Bayangkan, ya ikhwah, apakah memang hal ini semacam, mohon maaf, ini semacam permainan begitu kira-kira, ya ikhwah? Oke teman-teman, saya minta maaf ya tadi waktu live di TikTok langsung terputus karena memang tadi ada kades dan aparat-aparat lainnya datang ke rumah untuk minta menghapus video-video yang menurut mereka itu menistakan agama, ya. Tapi yang disebut sebenarnya hanya satu, yaitu yang terkait dengan Allah mau diajak konten. Nah, itu ya. Kalau yang lain kita nanti kalau memang ada yang harus dihapus, ya, kita tinggal kasih tahu aja saya, ya, karena saya sudah sepakat apapun yang manapun videonya akan saya hapus. Tapi dengan saya sendiri menilainya gimana ya, yang namanya penistaan itu kurang paham, ya, kurang paham. Nah kita nanti nilai, nah video-video ya beberapa saya sudah hapus. Cuma barangkali ada lagi yang harus dihapus, tinggal bilang aja, ya. Terima kasih. Maka kalau hemat kami, keadaan yang sudah jelas di media sosial secara terang-terangan, bahkan secara sadar, dan di video kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya bisa disebut eleh, begitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda, eleh itu ya kalah. Kemudian Allah diajak untuk ngonten dan lain sebagainya. Subhanallah, ini kan hemat kami sangat tidak beradab, sangat tidak memiliki akhlak. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini oleh umat Islam sebagai Tuhan. Silakan Anda tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak paksa itu. Kami tidak harus kemudian mengajak Anda harus percaya kepada Allah sebagai Tuhan Anda. Kami sejatinya tidak melaksanakan hal itu semua untuk kemudian memaksa Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Karena sekali lagi kita hidup di Indonesia yang di dalamnya ada undang-undang yang terkait kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Tetapi di samping itu kita juga tidak boleh untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain yang beda atau berseberangan dengan keyakinan diri kita. Tetapi hemat kami, ikhwah, kalau misalkan Anda tidak percaya kepada Allah, kemudian Anda tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, tetapi Anda selalu menyenggol atau Anda selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nada-nada yang hemat kami ini merendahkan. Apalagi kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diajak konten, apalagi kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bahasanya itu diubah menjadi bahasa eleh katanya. Na'udzubillah min dalik. Ini hemat kami justru ada di sana delik yang kemudian bisa diproses secara hukum. Tetapi ya kami yang kemudian sayangkan di sini, kenapa aparat yang datang ke sana justru tidak kemudian memproses begitu? Karena sudah jelas videonya beredar di media sosial, dan sekali lagi orang ini memvideokan secara sadar. Bahkan banyak video-videonya, bukan hanya 1-2. Kami bisa tampilkan itu semuanya, banyak sekali yang beredar di media sosial. Mau nanya nih, kalian tahu nggak Allah itu makannya berapa kali sehari? Terus kira-kira makanannya apa? Minumannya apa?
Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu komen ya. Allah tetaplah Allah, walaupun manusia tidak ada, Allah tetap ada. Ih, di bejaan. Allah itu lemah coy, ya. Jangankan manusia tidak ada semua, di bawah tidur aja Allah itu sudah tidak ada, ya. Coba aja tidur kalau nggak percaya, Allah ada nggak? Dan yang paling mirisnya lagi, ketika orang ini justru malah tidak meminta maaf. Kalau misalkan dia sudah keliru, dia sudah salah, harusnya orang ini meminta maaf. Tapi kendati demikian, orang ini menghapus video-videonya. Jadi orang ini tidak minta maaf, tapi menghapus video-videonya. Jadi memang di sini ada standar ganda juga ya, wah. Dihapus video-video, ya bisa jadi karena memang pernyataan dalam video itu orang ini terdapat kekeliruan, terdapat kesalahan. Kalau misalkan orang ini benar, kalau misalkan orang ini yakin dengan pernyataannya atau dengan keimanannya, tentu hal ini akan dipertahankan. Tetapi ya jelas ya ikhwah, di sana terdapat kekeliruan, di sana terdapat kesalahan dan sangat-sangat fatal ya ikhwah. Hemat kami seperti itu. Nah, baik ya ikhwah. Jadi kalau misalkan kita melihat di media sosial yang sekarang viral, itu hemat kami sangat-sangat berbahaya. Apalagi yang dibahas itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya orang ini tidak beriman kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kalau misalkan Anda tidak percaya kepada Al-Qur'an, kalau Anda tidak percaya kepada kitab suci umat Islam, ya silahkan. Tapi Anda jangan menjelaskan Allah sesuai dengan nafsu Anda, sesuai dengan pemahaman Anda, karena sangat jauh dan bertolak belakang. Kami menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, melalui wahyunya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda di sini memang naif begitu ya. Sekali lagi, Anda di sini naif menjelaskan Allah Ta'ala Rabbul Alamin sesuai dengan nafsu, sesuai dengan pemikiran awam Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau misalkan ini paling tidak diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan, bukan berarti kami ingin orang ini dipenjara, bukan ya ikhwah. Bukan itu tujuan kami, tetapi agar orang ini mempertanggungjawabkan supaya di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena ini sangat jelas, banyak sekali video-videonya yang sudah beredar di media sosial dan nadanya, sikapnya yang begitu sangat merendahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan semoga bisa ditindaklanjuti dengan tegas agar orang ini yang paling tidak sadar terhadap apa yang kemudian selama ini orang ini sampaikan di media sosial. Aku lakukan hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.